Sebenarnya kalau DPR punya kebiasaan baru membahas undang-undang cepat, saya angkat jempol. Tapi itu biasanya tidak memenuhi kaedah-kaedah governance dalam pembahasan sebuah RUU. Dulu Mas, biasanya kita membuat naskah akademis saja. Diskusinya mendengar pendapat masyarakat berkeliling-keliling. Diseminasi ke beberapa daerah untuk menguji kekenyalan dari undang-undang itu apakah sudah sesuai dengan aspirasi masyarakat. Baru kemudian dibahas. Itu pun biasanya terbuka. Nah memang banyak sekali akhirnya masyarakat curiga. Maka sekali lagi soal governance dalam pembahasan ini memang tidak nampak. Nah sementara faktor eksternalnya kok ada putusan MK. Maka akhirnya seolah-olah ini adalah respon dari keputusan MK di mana DPR merasa bahwa ini kewenangan saya dan ini open legal policy, maka saya bisa membuat sendiri. Jangan ganggu kekuasaan kami. Marahlah rakyat, kira-kira begitu. Jadi kejanggalan-kejanggalan ini yang ada justru sekarang menjadi big questions adalah kenapa itu dilakukan? Apakah ada udang di balik batu dan ini memang diperuntukkan untuk seseorang atau memang kemudian menjadi sebuah konsep yang lama? Saya memang tanya sama kawan-kawan, apa ini tidak masuk prolegnas gitu? Ya saya nggak punya datanya sih, tapi kawan-kawan saya tanya, ini sekitar Oktober 2023 itu sudah tidak dibahas lagi gitu. Maka kemungkinan tidak masuk. Tapi saya kira itu bisa dijelaskan sebenarnya. Nah tiba-tiba setelah ada rame-rame pimpinan DPR tadi saya baca mengatakan kita pakai MK. Loh, jadi ngapain kita rame-rame tadi pagi? Gitu. Sangat. Jadi kalau sudah dibahas, semua fraksi sudah sepakat, setuju dibawa pada paripurna, pengambilan keputusan 32, semua mengatakan, apakah saudara-saudara setuju? Setuju. Dok, selesai, tinggal kirim ke presiden. Kalau hari itu presiden berlaku, besok pagi kita punya undang-undang baru. Itu tahapannya. Saya pernah dibalik memang. Ya akhirnya masyarakat tidak salah. Karena tidak transparan, kemudian punya pemikiran-pemikiran bahwa ini seolah-olah hanya dikhususkan gitu ya. Ada udang di balik batu, ada hidden agenda yang kemudian didorong. Jadi ya rakyat tidak salah. Maka dia mencari penjelasannya adalah datang kepada rumahnya. Di mana sih rumah rakyat yang diwakili? Kan ya di Senayan. Gitu. Makanya sebenarnya tadi saya senang ada anggota DPR datang gitu ya. Tadi malah ada yang dilempari, sebenarnya nggak perlu dilempar, dialog aja. Dialog, masyarakat menghormati, karena anggota dewannya datang, dialog. Dan kalau bisa dijelaskan, bagus. Syukur-syukur kalau itu bisa diterima, kemudian ada hearing, suara publik, yang kemudian setuju atau tidak setuju, dan orang akan berdebat di situ. Maka representasi anggota dewannya akan terwakili. Kalau enggak itu tadi Mas, kita akan curiga bahwa ini ada kepentingan tertentu. Enggak, saya lupa persisnya tapi dulu pernah ada. Sebenarnya ketika undang-undang ini lebih banyak kepada kepentingan rakyat, pasti rakyat setuju. Coba kita bikin undang-undang terkait dengan sekolah gratis gitu. Kalau itu diselesaikan dalam 1 jam aja, rakyat langsung tepuk tangan gitu. Kira-kira begitu ya. Maka kalau itu kepentingannya untuk rakyat banyak, pembahasan cepat pasti rakyat akan tepuk tangan gitu. Tapi kalau kemudian tidak ya bisa sebaliknya. Efek Pilpres. Rasanya efek Pilpres ini masih terasa sampai hari ini. Dan kemudian pengelompokan kekuatan partai hari ini mulai terlihat memang tidak sebanding. Satu berkelompok kuat sekali, sementara yang lain ada di sana. Jadi pasti terjadi kekuatan yang jomplang, itu fakta politik. Dan proses sampai kemudian menggumpal kekuatan menjadi satu, masyarakat melihat. Ketika Pilpres siapa bergabung, pasca Pilpres siapa diajak, atau siapa yang mau ikut. Sementara di sisi yang lain ada yang tetap mempertahankan prinsipnya, sehingga tidak mau bergabung.
Konsekuensinya, hasil pemilu legislatif yang akan menentukan pilkada. Maka pada saat itu yang terjadi, di daerah yang suaranya kecil dan tidak memenuhi syarat, maka kamu tidak akan bisa mencalonkan. Contohnya partai saya, PDI Perjuangan di DKI. Selesai. Hampir semua kawan-kawan media menanyakan, salah satunya ke saya, gimana Mas Ganjar? Ya sudah, kita tidak memenuhi syarat kok. Kita mencari kerjasama dengan partai lain juga tidak mendapatkan kok. Maka apa yang terjadi? Ya udah, PDI Perjuangan tidak mencalonkan, titik. Biasa saja buat saya. Karena tidak ada kewajiban partai harus mendukung salah satu calon. Tidak ada kewajiban untuk pilkada. Beda dengan pilpres. Nah, tiba-tiba ada putusan MK. Maka kita bisa untuk mengajukan sendiri. Nah, pada saat itu, rasa-rasanya terjadi situasi yang berubah. Umpama, mungkin ada senario yang ingin menciptakan satu kekuatan berkumpul dan sisi lain kotak kosong. Dan di tempat lain juga ada. Apa di balik ini? Pasti ada rencana-rencana politik berikutnya. Rasa politik yang berkembang di masyarakat hari ini cukup mudah dibaca oleh publik. Rasa politik. Ini akan kemana sih? Kalau di satu daerah terjadi akumulasi kekuatan, di daerah itu ada apa? Adakah sumber daya yang harus dikuasai pada saat itu? Ini konstelasi yang saya baca pada hari ini karena adanya efek dari pilpres begitu ya. Sangat susah sih tidak. Dulu asumsi kita memang kita mau ditinggalkan sendirian. Tapi situasi yang sangat asimetris dengan kondisi pusat ternyata membuat senario yang harus dibangun di daerah berbeda-beda. Betul-betul tidak sama, asimetris. Maka ketika kemudian, nanti PDI Perjuangan pasti sendiri, dilawan, dikeroyok. Enggak, di daerah malah banyak kok yang ngejak kerjasama, datang kepada kita, bahkan kemarin ada partai lain mau maju dari kita, terus kemudian saya bilang, kayaknya kami mau ngusung partai sendiri deh gitu ya. Terus kemudian, saya siap pindah partai. Tadi pagi dia kirim ke saya, sudah pakai baju merah. Apa artinya? Ada sebuah suasana pragmatisme pada beberapa calon ketika dia berkehendak menjadi kandidat. Dan dia berharap tumpangan namanya partai. Nah, buat PDI Perjuangan karena sudah punya pengalaman pasti ada uji terkait dengan itu. Disitulah kemudian mungkin tidak ringan, betul Mas. Tapi effort ini mesti kita lakukan sebagai partai yang memang daya kohesi kita perhatikan, ideologisnya kita perhatikan, misinya kita perhatikan, nilai-nilainya kita perhatikan. Ya, meskipun kami partai terbuka gitu ya, tapi ketika dia mau masuk, sama nggak? Kamu setuju nggak pada nilai ini? Kalau setuju, dan kita bisa ngobrol bareng, rasanya kita juga terbuka. Tapi seandainya tidak, mohon maaf gitu. Maka saya orang yang mendorong di dalam itu, kader sebagai prioritas, sekaligus penghormatan kita. NTT kita punya, Bali justru baru ditetapkan tadi ya, dan itu PDI Perjuangan dengan PDI Perjuangan. Incumbent dengan bupati ya, mantan bupati maksud saya. Jawa Timur kita punya kader tapi belum kita keluarkan. Jawa Tengah banyak, belum. Karena belum ada yang mengeluarkan juga partai lain, baru ya statement-statement aja di awal gitu. Jawa Barat kita tahu diri, karena kita ranking keempat secara pemilu. Jakarta kita tahu diri, meskipun dengan putusan MK kita bisa, maka kemudian kita bisa mengajak. Banten kita tahu diri, maka kemarin Banten itu kita wakil kerjasama sama Golkar. Nah kita lihat konstelasi pasca pimpinan Golkar yang baru. Nah kita tentu menghormati partai lain kan, maka memang betul effort kita sekarang tidak bisa biasa-biasa saja. Kita mesti jeli, partai mesti solid, kader kita siapkan, pengalaman kita ada, maka sekarang di kawan-kawan DPP dibagi habis. Ya saya dapatnya jauh malah, Aceh, Papua Barat gitu. Dan kita siap gitu. Aceh sama Papua. Ya, saya diminta untuk mendampingi yang ada di sana. Maka mungkin minggu depan saya ke sana. Kalau DKI ya Mas, DKI kan kemarin kita nggak bisa.
Iya, dan putusan MK kan baru beberapa hari yang lalu. Maka kita udah langsung siap-siap sekarang. Punya. Jawa Barat tadi itu, ya, kita tahu diri maka kita sampaikan. Jawa Tengah, ya kita tinggal nunggu waktu aja. Jawa Timur tunggu waktu aja. Nah, Banten sudah punya, pasangannya sudah ada. Kalau ini masih bersatu, kita tinggal tetapkan. Tapi kalau tidak, ya enggak. Ya, kemarin ada nama Mbak Irin sama Bung Ade gitu ya. Nah ini kalau kemudian mereka di antara dua partai masih sepakat, go. Kecuali nanti ada intervensi yang lain. Kalau PD Perjuangan jelas nggak bisa diintervensi. Tapi kalau Golkar saya masih berharap kawan-kawan dari Golkar punya kedaulatan, punya independensi yang tinggi, tapi saya hormati keputusannya. Nah tinggal nanti menunggu apakah dirubah atau tidak begitu. Sebelum putusan MK, saya bilang istilah saya tahu diri tadi. Maka di Banten kita nggak menang kok. Maka kita wakilnya kan kader. Tapi pas putusan MK, kita lihat pihak lawan. Kita lihat kawan-kawan dari partai-partai. Adakah komitmen-komitmen yang pernah kita bangun ini berubah atau tidak? Ketika tidak, mari kita resmikan, kita declare. Tapi seandainya berubah, kita kan juga berubah. Kan hari ini terjadi, Mas, perubahan-perubahan karena yang lain merasa bahwa saya mampu mengusung sendiri. Dan PDI Perjuangan pun hari ini kepercayaan dirinya muncul lagi. Karena kita bisa. Menang kalah nanti urusannya. Tapi ketika kemudian kita punya kader potensial, ya kita doronglah untuk bisa maju. Tapi kalau tidak ada, itu tadi. Sudah nggak ada, suaranya kecil. Ya sudah, kita ajak orang gitu kan. Tinggal kita menyamakan konsensus-konsensusnya agar kita bisa berjalan dengan baik. Ada sih beberapa kriteria itu tentu saja. PDI Perjuangan itu partai lama. Saya kira di antara semua partai ujian kita paling berat. Diserbu pemerintah pada saat itu, 27 Juli, kita pernah tidak ikut pemilu. Ya. Oposisi. Ya di 1997 ya. 99 kita menang, terus kemudian kita kalah gitu kan. Kita berada di luar pemerintahan, terus kita menang sampai sekarang. Dan kita punya eksekutif memang mempengaruhi. Tapi kita partai lama yang teruji. Yakin nggak? Harus punya keyakinan. Ujian-ujian inilah yang menempa diri kita makin solid. Dan antar kader sekarang tersadarkan. Dan alhamdulillah dengan putusan MK, kemudian sikap DPR yang ingin merubah undang-undang, ada blessing di situ. Rakyat melawan. Dan akhirnya DPR tekuk lutut. Dan kemudian lempar handuk, pakai istilah nanti pakai MK. Tapi kami mencermati nggak? Mencermati. Siapa yang bisa dipercaya? Itu statement satu orang pimpinan. Bukan statement dari hasil paripurna. Nah, kalau kemudian kondisi seperti ini, kita selalu berjaga-jaga terus. Gitu. Agar kita betul-betul bisa saling percaya akan sebuah statement dari seorang politisi. Maka kita siap-siap dengan plan A, plan B, plan C begitu ya. Jadi yakin nggak? Sangat yakin. Bagaimana dengan yang terjadi di masyarakat? Mas, masyarakat hari ini mulai sadar. Masyarakat mulai tahu. Bahkan perdebatan di medsos hari ini sangat menarik. Karena kontribusi masyarakat banyak, bahkan masuk trending dunia. Ya, ada alert suara wing 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 itu sampai trending. Dan yang menarik lagi, konstelasi berubah demikian cepat ketika para voters yang kemarin mendukung di sana dan sangat militan, mereka sekarang teriak keras sekali. Baru sangat terbuka. Inilah momentum buat PDI Perjuangan. Maka kami mendorong kawan-kawan yang di dalam, jangan pernah ragu, tunjukkan kepada masyarakat bahwa kita taat konstitusi. Kita tunjukkan bahwa permainan-permainan kotor dalam sebuah proses demokrasi itu buruk nantinya. Contohnya apa? Ini. Nah, ini kesempatan. Dan tadi umpatan, makian, omongan rakyat, catatan. Catat ya sekarang. Dulu ngomong apa, sekarang ngomong apa. Catat ya siapa partai yang bergerombol. Itu bahasa rakyat tuh, Mas. Sosiologis hari ini terjadi. Maka pelajaran hari ini top. Ya, kalau kita bicara Jakarta, Ahok.
Kalau saya promotornya Ahok. Saya kasih promotor untuk Ahok. Tapi ada Mas Jarod juga yang tidak punya pengalaman, setidaknya ini. Jawa Tengah ada Mas Hendi sudah daftar, sudah punya pengalaman di sana. Dulu ada Mas Rukma yang ikut daftar, tapi 2. Ya. Pak Andika bisa ke Jawa Tengah, bisa ke DKI. Ya. Dan kayaknya beliau berkenan gitu. Jadi kita sudah siap. Jawa Timur kita punya banyak kader kok. Mas Anas umpama, Mbak Risma umpama. Saya kira cukup banyak. Bali udah diumumkan. Ini contoh-contoh kalau saya boleh sebut nama hari ini. Meskipun bisa jadi dalam perkembangan itu nama lain bisa muncul, kita nggak memungkiri ya. Tapi kalau saya suruh mendorong nama-nama dari PD Perjuangan itu. Gitu.